tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Saya bilang wewe, kenapa goyang-goyang? Gempa berkekuatan 5,8 mengguncang Kabupaten Buol Selasa pagi, namun tidak berpotensi tsunami. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Palu. Sekelompok warga menyerang mobil polisi yang melakukan penggerebekan bandar narkoba di Kayumalue, Palu. Saya bilang wewe, kenapa goyang-goyang? Gempa dengan magnitudo 5,5 mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah Selasa pagi. Getaran gempa yang begitu kuat menimbulkan kepanikan warga. Belum ada laporan adanya korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Palu menyebutkan jika gempa terjadi pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah dengan kedalaman sekitar 10 km. Pusat gempa terletak pada 68 km timur Laut Buol. Gempa yang berlangsung selama beberapa detik ini tidak berpotensi tsunami. Warga Kota Buol panik akibat getaran gempa yang terasa cukup kuat. Mereka lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Gempa tidak hanya terasa di Kabupaten Buol, tapi juga di Toli-Toli dan Parigi Motong. Tadi gempa sekitar jam 10 pagi. Saya dan anak-anak saya sedang menjaga kios. Kami berlari keluar. Alhamdulillah tidak ada terjadi kerusakan dalam kios. Saat gempa sangat panik, makanya kami berlari keluar. Saya menggendong anak saya, membawa mereka keluar rumah. Tadi sempat lagi siap-siap ini, kaget sekali. Pada saat saya kaget sekali, sempat emang itu ada di dalam, sampai orang bateria bilang, keluar ada gempa. Kayaknya orang lari langsung ke pinggir jalan, karena ini berhubung juga atap kayaknya. Takutnya nanti jatuh ke bawah, makanya turun ke pinggir jalan yang aman, langsung dari tempat aman. Terus tadi juga lumayan lama gempanya, semua goyang, sampai mobil pun tadi goyang, pintu-pintu besi juga goyang semua tadi. Meski sudah tidak gempa, namun warga masih diliputi rasa cemas. Mereka khawatir terjadi gempa susulan, apalagi yang tinggal di pesisir pantai. Muhammad Syamanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Buol. Momen Hari Sumpah Pemuda diwarnai dengan operasi pasar murah di Kelurahan Talise Selasa pagi. Melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kegiatan selama 2 hari ini diserbu ratusan warga yang datang untuk membeli kebutuhan dengan harga murah. Pasar murah yang berlangsung di Jalan Yosudarso ini menghadirkan sedikitnya 20 tenan, termasuk Bulog dan sejumlah distributor besar. Beras, minyak, gula, telur, hingga susu dijual dengan harga jauh di bawah pasar. Harga beras premium 5 kg dijual hanya Rp50.000. Telur ayam beras Rp50.000 perak dan minyak goreng Rp11.000 per liter. Harga bahan pokok lebih murah hingga Rp15.000 dibandingkan di pasar tradisional. Kota Palu, mewakili pemerintah Kota Palu bekerja sama dengan Radar Palu mengadakan kegiatan pasar murah selama 2 hari 28 dan 29 Oktober dalam rangka Sumpah Pemuda dan dalam rangka untuk menekan inflasi di dalam Kota Palu. Jadi untuk bahan pokok yang bersubsidi itu ada beras 5 kg, terus telur, minyak, gula, susu, bawang merah, bawang putih, serta tepung terigu. Jadi memang untuk pemerintah Kota Palu, kami punya aturan untuk penerima subsidi itu harus masyarakat warga Kota Palu yang masuk dalam data DPKS dan memiliki KPKH. Pasar murah ini juga menjadi upaya pemerintah Kota Palu dalam menekan laju inflasi daerah. Untuk menghindari penimbunan,
pembelian setiap komoditi dibatasi. Selain Bulog dan distributor besar, pasar murah ini juga dimeriahkan oleh pelaku UMKM yang menjual produk olahan lokal. Melalui program ini, pemerintah Kota Palu berharap masyarakat berpendapatan rendah dapat terbantu, sekaligus memastikan stabilitas harga pangan di pasar tetap terjaga. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Puluhan paket sembako diberikan kepada keluarga warga binaan pemasyarakatan yang tergolong kurang mampu. Sebanyak 25 paket sembako disalurkan langsung oleh kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Bantuan ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi keluarga warga binaan, sekaligus mempererat hubungan sosial antara petugas pemasyarakatan dan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari program pemasyarakatan yang mendorong kesejahteraan dan kemanusiaan di lingkungan lapas. Bahkan target dan tujuan dari Kementerian Imigrasi Kita, Pak Menteri dan Pak Dirjen, satu, menjaga overkapasitas, kedua ketahanan pangan, UMKM, dan ketiga kesehatan warga binaan. Mudah-mudahan dengan sarana-sarana yang ada ini, semua hak warga binaan bisa terpenuhi dengan baik. Demikian saya kira hasil kami melakukan kunjungan dan monitoring serta evaluasi ke lembaga masyarakat kelas 2 Bilwu. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan sempurna dan baik, dan hasil yang ingin capai bisa terwujud. Lewat penyaluran bantuan ini, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah bersama Lapas Luwuk juga mengimplementasikan program strategis pemasyarakatan dalam penguatan pemberdayaan sosial. Menerima bantuan kasih, kami ucapkan banyak terima kasih atas perkenalannya. Hadir pada kegiatan hari ini. Langkah ini sekaligus menunjukkan peran pemasyarakatan sebagai agen perubahan, tak hanya dalam pembinaan warga binaan, tetapi juga dalam memberi manfaat bagi keluarga dan lingkungannya. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Luwuk.